Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi ijtima'i fi baitin min buyutihi lis-salati والسلام على حبيبه ومصطفاه ولمدارسة تعاليم دينه تتنزل الرحمات والبركات والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد أفضل أهل الأرض والسماوات وعلى آله وأصحابه السادة القادات اللهم صل وسلم وعظم وكرم ومجد على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وأفلح المطيعون. Yang saya hormati, ini seperti majelis reunian, ya. Sahabat saya sejak puluhan tahun yang lalu, Ustaz Abdul Manaf. Semoga Allah sehatkan raganya, panjangkan umurnya, supaya tetap eksis berjuang bersama kita. Ini keberadaan beliau ini sebagai, kalau bahasa kenangannya, energizer, ya. Kayak minuman keratin daing kira-kira, nambah stamina, ya. Jadi kita harapkan ini mudah-mudahan awal yang baik, ya. Insya Allah semangat ini kita bawa terus, ya. Allah jadikan kita mengahdil istiqomah. Dan sesepuh kita Pak Mudin, ya. Wah, ini Cak Kim, ya. Pak Lurah, ya. Dan seluruh tokoh masyarakat serta jamaah Tajul Muslimin yang semuanya insya Allah dimuliakan dan diberkahi oleh Allah. Demikian pula ibu-ibu jamaah majelis taklim Qonitah. Mudah-mudahan ibu-ibu semua jadikan perempuan-perempuan qanitat. Qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibatin wa abkara. Itu kriteria yang disebutkan oleh Allah di dalam surat At-Tahrim tentang wanita-wanita idaman. Kata Allah, kalau kalian macam-macam terhadap kekasihku, iya, kalian biar dicarikan saja oleh kekasihku Muhammad, dan ia akan aku ganti dengan wanita yang kemarin disebutkan tadi itu. Qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibatin wa abkar. Maka ibu-ibu kenangan waktu minta nama, dinamakan apa? Namakan aja Qanitah. Harapannya supaya menjadi pribadi-pribadi yang qanitah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini kita buka babak baru setelah kita ditinggal oleh guru kita bersama, yaitu Al-Ustaz Sa'adullah.
Mudah-mudahan Allah tempatkan beliau di dalam surganya yang tertinggi. Demikian pula kita juga tinggal oleh guru kita, sahabat kita, Al-Ustaz Sholihin. Ya. Mudah-mudahan para ustaz-ustaz kita itu ditempatkan oleh Allah di tempat yang mulia di sisinya, dan ditulis semua langkah ibadah serta perjuangan mereka sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ustaz-ustaz yang masih ada ini Allah panjangkan umurnya, Allah kuatkan jasmaninya, sehingga kita masih punya kesempatan untuk mendulang ilmu pengetahuan dari mereka. Amin ya rabbal alamin. Tanpa berpanjang kata, kita lanjutkan kajian kita, yaitu tentang keutamaan umat Sayyidina wa Maulana Muhammad, dengan kita mengkaji kitab Khasaisil Ummah Al-Muhammadiyah. Keistimewaan umat Sayyidina wa Maulana Muhammad. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu ya tumbuh kembangnya kebanggaan diri sebagai umatnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih menyambung kaji kita akan keutamaan sifat iffah. Iffah itu menjaga kehormatan diri. Hidup sekali di dunia ini, jangan gadaikan kehormatan kita. Siapapun kita, apapun profesi kita, jangan pernah menggadaikan kehormatan diri, apalagi sampai menggadaikan nilai-nilai agama hanya untuk materi duniawi, dijual, digadaikan nilai agamanya. Itu mudah-mudahan tidak terjadi pada diri kita. Wa syaraful istighna'i 'anil nas, tentang mulianya sikap aji. Sikap aji, ya, untuk tidak mudah kita menjulurkan tangan, ya, berharap sesuatu dari orang lain. Mudah-mudahan Allah kayakan jiwa kita. Ya. Ya. Sebab tolak ukur barometer kekayaan itu bukan kaya materi, tapi nakala Allah kayakan jiwa kita. Kata Nabi SAW, al-ghina ghina nafsi, kaya itu yang sesungguhnya adalah manakala Allah kayakan jiwa kita. Allah kayakan kita dengan materi, tapi Allah miskinkan jiwa kita, tetap kita bermentalkan orang miskin. Kadang rokokan si numpang koncone, rokok wis makro si numpang. Rokoknya sudah makro, si numpang. Ngobrol-ngobrol, ya. Tujuannya ngobrol gak lillahi ta'ala, numpang loh. Ada kira-kira di sini? Nah, mudah-mudahan setelah kajian ini tobat. Yang pertama, tobat untuk tidak merokok, karena hanya untuk mengembangkan hobi rokok dia jual harga dirinya. Ya, aku jamaah tajul muslimin mahkota rokok numpang, tak nyambung. Iya. Jadi wasyaraful istighna'i 'anil nas, ya, sikap aji itu mulia saat kita tidak mudah. Bukan berarti sikap sombong, bukan, tapi tidak mudah kita ini menggadaikan kehormatan diri kita
hanya untuk kebutuhan hal-hal yang sepele. Itu maksudnya syaraful istighna anil nas. Sampailah kita pada kalimat waqad akhbara sallallahu alaihi wasallam anna ma ya'ti ilal insani min ghairi syarahin wa hirsin fahuwa mubarakun. Di mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menginfo kepada kita bahwa apa yang datang sampai kepada diri manusia ilan nasi, tapi didapati rezeki itu min ghairi syarahin wa hirsin. Dia dapatkan itu, dia sadar bahwa segala sesuatunya sudah ditentukan oleh Allah. Maka sebagai muslim yang sadar diri bahwa rezekinya itu sudah ditentukan oleh Allah, maka di dalam mencari rezeki Allah itu, rezeki itu mesti dicari, karena kita bukan Bani Israel, Ma'idatan minas sama turun, ya enggak. Kita ini umat yang diperintahkan untuk bekerja, tapi kita sadar bahwa jatah kita itu sudah ditentukan oleh Allah. Maka untuk mencari jatah itu nggak perlu sampai sikut-sikutan, nggak perlu kita jadi kompetitor yang tidak sehat. Mosok ada umat Islam ngaku umatnya Kanjeng Nabi hanya untuk memenuhi nasi sak piring, di mana dia buka toko, ada tetangganya juga buka toko kongkire, lalu jadi kompetitor yang tidak sehat. Terus macam-macam nih pokoknya di apa nol apa saya tak payu macam-macam lah. Itu orang yang krisis keyakinannya kepada Allah. Kata Rasulullah, rezeki yang kita peroleh itu tidak dengan syarahin, maksa, wahirsin, dan dengan kemauan yang tidak sehat. Sikut kanan, sikut kiri, yang penting saya menang, yang penting saya menjadi yang memperoleh, yang penting saya menjadi pemenangnya. Ini rezeki fahuwa mubarak. Jadi kita sebagai muslim itu apa? Sebagai muslim itu sadar bahwa segala sesuatunya itu telah ditentukan oleh Allah. Kewajiban kita hanyalah menjalankan al-asbab wal musabbabat. Ikhtiar. Segala sesuatunya ditentukan oleh siapa? Oleh musabbibul asbab. Fadhal ya Ustaz. Adem masuk angin. Gara-gara hadir majelis Habib Husain boleh dikawal ini bujur. Fadhal ya Ustaz. Maka rezeki yang kita peroleh tanpa sikut kanan sikut kiri, rezeki itu kata Rasul fahuwa mubarakun. Rezeki itu akan diberkahi oleh Allah. Apa rezeki yang barokah itu? Rezeki yang barokah itu diilustrasikan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, sahib al-Maulid. Kata beliau, habba idza barakal maula tulaqi hubu. Sebutir beras jika Allah berkahi, maka ia akan menjadi berbutir-butir. Apa artinya? Artinya pendapatan kita itu kalau menurut tonggol sampean tak cukup. Wong gajinya standar UMR,
Kabupaten Pasuruan. Iya, paling akeh ya nisore 5 juta. Anak telu sing situ SD, sing situ SMP. Wis akeh dak cukupi. Tapi ternyata Allah berikan keberkahan. Ndelalah cukup. Bisa membiayai pendidikan anaknya, bisa membiayai kebutuhan rumah tangganya, walaupun dalam format hidup sederhana. Ada nggak yang seperti itu? Ada orang suaminya kerja, istrinya pun kerja. Iya, si ini ada pendapatan, ini pendapatan. Utangnya ada nggak? Kabeh akeh. Nah, itu salah satu indikasi bahwa rezeki yang kita peroleh itu kurang keberkahan. Kurang keberkahan itu apa? Banyak penyebabnya. Uang tadi itu secara nominal seyogianya cukup. Tapi berhubung ini istri dapat, suami dapat, timbul keinginan itulah yang menyebabkan berapapun yang kita peroleh tetap tidak cukup. Makanya untuk memenuhi kebutuhannya dia sampai ngutang. Kok gajinya tak bayar? Dibayar memang. Kan kurang lagi, yang ngutang lagi. Akhirnya ngutang jadi hobi. Ada nggak yang seperti itu? Palingnya itu masalahnya. Lah, satu bentuk barokah itu Allah akan hadirkan sifat qanaah. Sifat apa? Apa itu qanaah? Menerima dan merasa bahagia, merasa puas, itu sifat qanaah. Walaupun dia tidak bisa beli tas seperti tetangganya itu, dia qanaah, dia happy, dia tetap tidak kepingin dan tidak pernah memaksakan kehendak dan keinginannya. Itu sifat qanaah. Itu qanaah salah satu tanda bahwa Allah berikan keberkahan dalam hidupnya. Paham ya? Sehingga peribahasanya itu mengatakan al-qanaatu kanzun la yafna. Qanaah itu adalah kekayaan yang tidak ada pernah habisnya, tak habis-habis. Jadi dari modal, kenapa? Modal ini tidak pernah habis. Modal duit habis, tapi qanaah modal yang tidak pernah habis. Kanzun la yafna, kekayaan yang tidak akan pernah habis. Paham ya? Nah, rezeki yang kita peroleh tanpa kita memaksakan kehendak dan sikut kanan sikut kiri, insya Allah rezeki itu mubarak, rezeki yang diberkahi oleh Allah. Jadi orang ngaji itu nggak perlu ikut-ikutan alur dan gaya hidup masyarakat di luar. Masyarakat di luar itu akhirnya nggak ngaji. Itu masalahnya. Dan sampai yang ngaji, kok ikut-ikutan, itu salah dan keliru. Karena biasanya kesalahan dan keliruan ini sumbernya dari ibu-ibu, maka ibu-ibu kita undang dan kita libatkan dalam pengajian ini, supaya bapak-bapaknya tidak perlu nasihati. Kalau begitu, hadir di majelis kita ini, ya bapak-bapak perlu berterima kasih karena tak repot-repot nasihati bojone.
Ya. Betul? Alhamdulillah. فعن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا المال خاضرة حلوة فمن أعطيناه منها شيئا بطيب نفس منا وحسن طعمة منه من غير شره النفس بورك له فيه ومن أعطيناه منها شيئا بغير طيب نفس منا وحسن طعمة منه وشره نفس كان غير مبارك له فيه. Jelas diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mengungkap sebuah realita. Inna hadzal mala khadiratun hulwatun. Bahwasanya harta ini itu bersifat khadirah, ya, ijo royo. Siapa kira-kira orang yang tidak suka melihat pemandangan yang nuansanya hijau? Gak ada. Ya, terkecuali kalau orang itu indikasinya tidak normal. Ya. Kalau orang itu normal pasti cenderung menyukai sesuatu yang hijau. Apalagi sabda Rasul ini sahabat yang silam disampaikan pada masyarakat padang pasir yang gersang, kering, kerontang. Kalau hijau motornya adem, langsung melek. Artinya harta itu sesuatu yang menarik, sesuatu yang menyenangkan. Oleh karena itu sampai hari ini, Ustaz di mana? Belum ada ceritanya orang pensiun cari uang, nggak ada. Pensiun cari uang, boten. Pensiun kerja ada. Iya, mari itu pensiun no. Alasannya apa? Nyambi dan disatpam. Ya, alasannya saya ini kalau nanti cepet pikun. Ya, dari mulai muda sampai umur piro. Pensiun itu usia berapa? 60 tahun atau 60 tahun. Berjibaku dengan pekerjaannya 60 tahun sampai pada ajal itu paling akhir 20 tahun. Sampai selama ini kerja dengan mesin, bekerja untuk pabrik, bekerja untuk juragan sampai ke 60 tahun dari mulai muda sampai tua. 20 tahun ini bekerjalah untuk Allah. Sampai tak dipikun, pegang tasbih itu, subhanallah. Memang tidak sampai, tapi ikut. Tapi tidak nyambi dari satu. Ini sebenarnya bukan takut pikun, takut ditinggal rupiah. Itu masalahnya, betul? Ada yang nyambi-nyambi itu. Apa jadi mandor tiba-tiba jadi satpam. Banyak terjadi, betul? Iya. Itu alasannya satu. Kenapa? Tadi itu indah hadzal mal khadiratun hulwah. Menarik dan hulwah, manis. Jadi sampai hari ini tidak ada orang yang tidak suka rupiah.
Bahkan orang pikun pun bisa waras juga pikun. Apa gibah? Duit. Ya. Kira uang pikunnya hilang. Itu saking menariknya harta. Kata Nabi, inna hadzal mala khatiratun hulwatun. Faman a'tainahu, kan saat zaman itu mereka rata-rata masyarakat itu ya pekerjaannya terbatas, maka mereka lebih banyak mengandalkan harta yang sumbernya itu dari Baitul Mal. Dari Baitul Mal. Maka kata Nabi, siapapun orangnya yang kami berikan kepadanya harta itu, ya harta itu, ya min hasyai'an bi binafsin minna. Ya, kami berikan dengan senang hati. Kenapa senang hati? Yang bersangkutan tidak maksa dan tidak ngoyo. Maka kami dengan senang hati memberi. Wa husni tu'matin minhu, dan digunakan sebaik-baiknya untuk kebutuhannya, untuk makan minumnya. Maka min ghairi syarahi nafsi. Kok masak ini? Tanpa ada apa itu? Rasa tamak, rakus, ya. Tidak mengedepankan nafsu. Dikaitkan oleh Nabi, ya sudah, ini yang terbaik. Maka rezeki yang seperti itu burika lahu fihi, niscaya rezekinya itu, hartanya yang dia peroleh itu akan diberkahi, orang itu akan merasakan keberkahannya. Tetapi waman a'tainahu minha syai'an bighairi tibi nafsin minna wa husni tu'matin minhu, kalau yang terjadi sebaliknya, diberi itu oleh kami terpaksa memberinya. Nabi itu pernah di sebuah peperangan, Nabi itu pakai apa itu, lidahnya itu ditarik sampai apa itu membekas di leher Nabi, ngecap leher Nabi. Dan berikan kepadaku hartanya Allah. Nanti kudu dan kurang ajar. Berarti itu dia minta dengan memaksa, syarahi nafsi. Lalu kami yang memberikannya pasti tidak apa itu, tidak dengan dan kemudian digunakan bukan untuk kebutuhan yang sesungguhnya. Maka harta yang seperti ini walaupun datangnya dari Nabi, kana ghaira mubarakin lahu fi, maka harta itu pasti tidak diberkahi oleh Allah, walaupun yang memberi siapa itu? Rasulullah. Tapi cara dia memperoleh harta itulah yang kurang tepat, itulah yang mengkikis keberkahan itu, sekalipun yang memberikan itu Nabi. Paham ya? Jadi cara memperoleh harta itu amat sangat menentukan akan adanya keberkahan. Ingin barokah, kita perhatikan cara kita mencari rupiah itu. Wa fi riwayatin li Muslimin qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu yaqul innama ana khazinun faman a'taytuhu 'abdi bi nafsin famubarakun lahu fihi wa man a'taytuhu an mas'alatin wa syarahi nafsin kana kalladhi ya'kulu wa la yashba'.
Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, di mana beliau berkata, aku telah mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau telah pernah bertutur sabda, innama ana khazin, aku ini hanya sebagai orang yang diamanahi untuk mengumpul dan menghimpulkan harta kalian, baik itu dari zakat maupun dari pampasan perang ghanimah. Kewenanganku hanya menyimpan untuk kalian harta. Namanya khazin. Faman a'taituhu an tibi nafsin, siapapun orangnya yang aku beri itu kan sudah ada mekanismenya, itu berapa bagian dia, itu sudah ada ketentuannya, dan yang menentukan adalah syariat. Jadi nggak ada istilah pilih kasih. Dan barang siapa yang aku berikan anti binafsin, dengan sukarela senang hati, famubarakun lahu fi, maka harta yang diterima itu akan diberkahi oleh Allah. Wa man a'taitu an mas'alatin wa syarahi nafsin, tapi kalau dia memperoleh harta itu karena dia meminta dan ngoyo mintanya tuh ngoyo, dan itu ada beberapa kejadian seperti itu, sampai Nabi ditarik apanya itu, surbannya. Ya, ada sekali mengatakan, ma'adalta ya Muhammad bihadihil ismah, moga adil membagi harta ini. Itu karena apa? Karena cinta dunia tadi itu, karena mal itu khadiratun hulwah, sampai lupa bahwa dia mengucapkan kata-kata yang tidak sepatutnya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu karena dia telah dibutahkan oleh apa itu? Oleh nafsunya untuk menguasai harta. Maka kalau ia peroleh harta itu karena mas'alatin, karena yang minta dan sifatnya ngoyo. Wa syarahi nafsin, di situ ada keinginan dan nafsu yang memaksakan diri itu, ya dikasih kurang, tidak tambah dan seterusnya. Maka karena yakul wa la yashba, seperti orang yang makan tapi tidak pernah merasa kenyang, terus, dan itulah memang sifat dunia. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, talibud dunia kasyaribi ma'i bahrin, pemburu rupiah itu seperti orang minum air laut. Makin banyak kita minum air laut, makin banyak kadar garam yang terserap dalam tubuh. Apa yang terjadi? Makin haus. Begitu Rasul mengibaratkan orang yang cari rupiah. Oleh karena itu tidak ada orang pensiun dari mencari rupiah, karena seperti ngombe banyu segoro. Paham? Mudah-mudahan Allah berikan kita harta yang barokah serta sifat yang qanaah. Amin ya rabbal alamin. Wa akhbarana sallallahu alaihi wasallam annal muta'affifa mahbubun 'inda Allahi subhanahu wa ta'ala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan bahwasanya al-muta'affif, orang yang berupaya, berusaha untuk menjaga marwah dirinya, kehormatan dirinya, tidak menggadaikannya, tidak menjual murah, tidak mengobrol harga dirinya,
hanya untuk mendapatkan materi. Orang yang seperti itu mahbubun indallah, adalah orang yang dicintai, dikasihi, disayangi oleh Allah dan di sisi Allah. Nah, kalau kita kemudian karena lembaran-lembaran rupiah harus menggadaikan kehormatan kita, mana yang kita pilih? Apa artinya misalnya ya, ini untuk meminta ini ya saya terpaksa apa ini saya rai gedek lah gitu ya. Gedek yang kita jadikan korban ya. Padahal gedek gak masalah apa-apa ya. Minta dan seterusnya. Saat itu kehilangan kehormatan diri, ataukah dia mempertahankan diri, ya sedikit bersabar, tapi kompensasinya ia dicintai oleh Allah, ia mulia di mata Allah, ia seorang hamba yang disukai oleh Allah. Kira-kira 5 juta dengan pendekatan itu balance nggak? Imbang nggak? Nggak imbang. Untuk Anda menjadi orang yang mahbub di sisi Allah itu, kalau menurut informasi Al-Quran jalannya agak susah. Tersebut salah satunya Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, bahwa Allah itu menyukai, menyenangi, mencintai orang yang hobinya itu bertaubat kepada Allah, bertaubat kepada Allah, sering bertaubat kepada Allah, hari-harinya bertaubat kepada Allah. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Orang taubat itu tidak menunggu saat kita telah berbuat dosa, berbuat maksiat, baru mengetuk pintu taubat Allah. Rasul mencontohkan bahwa Rasul itu dalam satu majelis beliau mengucapkan, ya, Rabbir filli warhamni wa tub alayya. Itu enggak kurang dari 100 kali. Itu artinya apa? Itu tindakan Nabi itu apa, Nabi bersalah. Nabi itu seorang yang maksum, gak pernah berbuat dosa. Maka taubat itu Nabi sengaja lakukan untuk mengedukasi, mendidik, mengajari umat. Itu umat. Taubat kepada Allah itu gak ngenteni setelah kalian berbuat dosa, tapi tujuan dari taubatnya kalian itu untuk menjadikan diri kalian orang yang dicintai oleh Allah. Paham ya? Kalau itu taubat itu susah apa gampang? Sebenarnya gampang, tapi jarang orang yang melakukan. Nah, untuk menjadi orang yang mahbub salah satunya adalah apa itu? Banyak bertaubat. Ya, minimal setiap dia sholat itu disertakan usolli ba'diyatal maghribi wa taubati raka'ataini lillahi ta'ala. Niatkan sunnah taubat. Ba'diyah maghrib dicampur dengan taubat, sholat awabin juga digabungkan dengan taubat. Boleh saja. Paham ya? Dan taubat itu, soal taubat tidak nunggu di malam hari, awan kentar-kentar jam 12 awan boleh Anda soal taubat. Paham? Tidak menunggu malam hari. Siapa yang menjamin kita sampai malam hari itu masih panjang umur? Paham ya?
Jadi tobat itu kita lakukan sesering mungkin dan kapan saja bisa kita lakukan. Kalau itu kita lakukan, niscaya kita akan menjelma menjadi hamba Allah yang dicintai. Nah, salah satu jalur cara menggapai cinta Allah dan agar kita menjadi manusia yang dicintai adalah bersikap muta'affif, menjaga kehormatan diri. Sekali lagi, menjaga kehormatan diri itu bukan berarti bersikap sombong. Kalau sombong itu sikap yang dimurkai oleh Allah, tapi ini sikap muta'affif. Pedomannya begini, urip sepisan saya akan jaga kehormatan diri saya akan jaga marwah saya. Nah, sikap itu justru disukai oleh Allah. Fa innal muta'affifa mahbubun indallah. Adalah sosok manusia yang dicintai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu 'abdun hatta ya'mana jaruhu bawa'iqahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyaskut innallaha yuhibbul ghaniyyal halimal muta'affifa wa yubghidu al-bali'a al-fajira sa'ila al-mulihha. Hadis ini bersumber dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat yang nama aslinya adalah Abdurrahman ibnu Sakhr. Itu termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari baginda Rasulullah SAW. Tercatat lebih dari 5.000 hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Maka beliau itu masuk salah satu al-mukthiruna fil hadis. Dari baginda Rasulullah SAW, di mana beliau bersabda, la yu'minu 'abdun hatta ya'mana jaruhu bawa'iqahu. Tidak akan sempurna iman seorang hamba. Itu tafsiran yang pertama. La yu'min, la-nya situ linafyil kamal. Itu mengingat kata para ulama yang mentakwilkan seperti itu, karena ini tidak masuk bagian dari arkanul iman. Tapi madhab yang anti takwil mengatakan la yu'minu, benar-benar tidak beriman seorang hamba itu sampai ia sebagai makhluk sosial itu tidak atau tetangganya aman dari keusilannya atau perbuatannya. Jadi sebagai makhluk sosial, tolak ukur barometer keimanan itu bukan jidat yang hitam, pakaian sujud, tapi tetangganya mengeluh. Justru kesempurnaan iman itu Rasul kaitkan dengan nilai-nilai sosial. Sebagai makhluk sosial, kita kan makhluk sosial, iya, yang selalu berinteraksi dengan sesama. Maka Rasul kaitkan kesempurnaan iman itu bukan dengan pelaksanaan ibadah yang sifatnya formal, tapi ibadah yang sifatnya sosial. Apa itu? Tetangga sebelah rumahnya itu, kanan kiri rumahnya, katanya
Ya apa sampean tonggoan ambek Pak ini. Alhamdulillah. Saya 40 tahun bertetangga dengan tetangga saya ini, tidak pernah sekalipun saya terusik. Nah, ini menunjukkan bahwa tetangga kita ini orang baik yang insya Allah imannya juga baik. Tapi sebaliknya, iya, tampilannya, iya, baju kukunya paling gombrong, iya, sarungnya paling super, iya, kopiai paling dukur. Karena ada pakai macam, ada kan yang segini-gini ya, iya. Iya. Tapi tetangganya berkeluh kesah. Kenapa? Waduh, saya ini terganggu kalau malam. Asal jam 3 membuat saya nggak bisa tidur. Apa? Tonggoi nyetel ngaji. Nyetel, walaupun yang diperdengarkan itu lantunan ayat Al-Qur'an. Tapi jika itu mengganggu hak-hak tetangga sebelah rumah Anda dalam posisi orang yang boleh. Pak, ini yang perlu kita sampaikan apa? Ngaji, dakwah ini, supaya dia bangun tahajud. Kita kan nggak tahu kondisinya orang. Mungkin dia lagi terganggu kesehatannya. Tahajud itu sunnah. Menjaga hak tetangga itu wajib. Apa yang kita lakukan? Kadang manusia awam ini banyak kekeliruannya. Menekankan pada yang sunnah, mengabaikan yang wajib. Menghargai hak-hak tetangga itu sifatnya wajib. Sementara tahajud itu sifatnya sunnah. Paham ya? Kalau saya mencari pahala itu, gue sebenarnya tidak jam terlalu nangis tahajud. Sementara tangga kita itu punya tekanan darah tinggi, perlu istirahat cukup. Jam terlalu munggah tensinya, munggah tensinya cuma tahajud. Tanginya harus mumpet. Paham? Nah, itu masalahnya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapapun orangnya yang punya komitmen keimanan kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaknya ia jabarkan keimanannya itu dengan apa? Sekali lagi, dengan ibadah yang bersifat sosial. Apa itu? Menghormati tamunya, sehingga jika ada tamu yang bertandang ke rumahnya, jelas tamu ini dari jauh, kalau melihat berjalannya dia belum makan, maka kewajiban kita untuk menghormati tamu kita itu dengan menyajikan makan. Kalau kita mampu. Sementara saat itu kita puasa istiqomah Senin Kamis. Iya. Apa sikap kita? Apa yang afdal? Yang afdal bertahan dengan puasa kita. Saya puasa, monggo silakan makan. Tamunya kebetulan orang yang suka, kayak sampai boten dahar, kulong yang boten dahar, maka dia afdolnya membatalkan puasanya dan makan bersama tamunya. Karena ikramul dzaf itu sifatnya wajib, sementara puasa yang sedang dijalankan sifatnya sunnah. Paham ya? Nah, ini perbedaannya antara orang ngaji dan orang nggak ngaji. Paham?
Paham? Mosok masalah mosok gara-gara sampai ambil kata mosok itu jelas. Iya, orang-orang yang jangan ngaji. Paham ya? Paham ya? Insya Allah kalau kita ini ngaji bisa memaksimalkan apa yang Allah telah berikan pada kita. Insya Allah kalau kita ini ngaji, maka seluruh aktivitas kita itu bisa bernilai ibadah. Jadi ibadah itu tidak terbatas hanya pada saat kita di atas hamparan sejadah. Ibadah itu tidak terbatas pada saat kita pegang tasbih. Tapi ibadah itu bisa kita maksimalkan walaupun itu adalah merupakan rutinitas dan kebiasaan kita sehari-hari. Apa? Makan, minum, tidur. Itu kan tuntutan apa ya? Tuntutan dari diri kita sebagai manusia. Perlu asupan berupa makanan dan minuman, perlu istirahat. Tapi istirahat kita itu bisa bersifat ibadah. Makan kita bisa bersifat ibadah. Minum kita bisa bersifat ibadah. Bahkan aktivitas kita bekerja itu bisa bersifat ibadah. Sehingga Rasul mengatakan kasbul halali jihad. Mencari harta yang halal itu jadi burunya pabrik. Secara fisik kita bekerja di sebuah pabrik hingga berpeluh, tapi malaikat mencatatnya sebagai ibadah. Umat Islam, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad punya potensi untuk itu. Apa dasar pemikirannya? Sabda Rasul Muhammad SAW. Kata Rasul, kullu ma'rufin sadaqah. Kullu ma'rufin, setiap nilai kebaikan itu bernilai sedekah. Sedekah itu ibadah yang amat sangat strategis. Kata Nabi, Allah menghitung Fa'imatatul adha anit tariqi sadaqah. Sampai jalan ada serpihan kaca beling atau paku karatan, oh iki lek nek bane sepeda motor bocor. Nah, untuk menghindari itu terjadi, kita ambil, kita pungut, kita pinggirkan atau kita buang. Fisiknya kita mengambil paku karatan di jalan, tapi malaikat menulisnya sedekah. Kepedulian seorang muslim terhadap keselamatan orang lain itu sedekah. Bahkan kata Nabi, wa bastu wajhika li akhika sedekah. Sampai mesem untuk saudara Anda supaya bahagia, senang. Ya. Ojo muka sudah pas-pasan, mengkotok. Sumai ya. Mudah senyum. Nah, dibandari senyum itu sudah bernilai ibadah, bernilai sedekah. Senyum itu sampai tidak iso, ya sampai termasuk orang yang perlu dikarungi, terus diboleh kali ya. Senyum saja tidak sanggup, saya tidak sanggup Ustaz kalau senyum. Sampai pensiun saja dari manusia. Sampai-sampai Rasul itu mengatakan, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Seorang suami saat memenuhi kebutuhan
seksual istrinya itu dicatat sebagai sedekah. Waktu disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat itu bingung, ketenggengan. Sampai ada yang bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Wahai Rasul, maaf, bukan meragukan, tapi apa kami nggak salah dengar? Apa benar salah seorang dari kami ini melepaskan libido seksualnya dan untuk itu masih mendapatkan ganjaran? Jadi di agama lain nggak perlu dikampanyekan yang satu ini. Rasul menjawabnya enteng saja. Kata Rasul, kaifa idza wada'aha fi haram. Bagaimana nafsu itu kalau disalurkan pada jalan yang tidak diridhai oleh Allah, yang haram, pastinya akan menuai dosa, akan menuai dosa zina. Maka begitu jika disalurkan pada tempatnya yang halal, dia akan menuai pahala. Dan itu merupakan keistimewaan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Muhammad. Alhamdulillah. Nah, setelah sarana dan fasilitas yang seperti ini masih ada yang kececer sehingga katut mlebu surga. Ini manusia cap ompot. Paham ya? Nah, maka dengan kita ngaji, insya Allah kita bisa maksimalkan potensi yang kita miliki ini. Insya Allah, alhamdulillah. Kata Rasul kemudian, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyaskut. Kalau seseorang itu punya komitmen beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, itu dua unsur keimanan yang paling berat, ya, maka hendaknya dia bersikap dan berkata baik atau dia diam. Kalau tidak ada omongan yang bermanfaat, lebih baik dia bersikap diam. Jadi hari ini yang gentayangan di medsos itu yang namanya profesor, doktor, iya, kiai haji, iya, atau yang apa saja lah namanya. Tapi justru fatwanya yang dia sampaikan nggak bermanfaat, malah membingungkan umat, malah memicu keresahan malah memicu terjadinya pemecah belahan umat. Ini jelas ya menunjukkan bahwa yang bersangkutan itu adalah orang-orang dengan keimanan yang sifatnya nol. Itu kalau kita konfirmasi dengan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kriteria sebagai orang yang beriman. Islam iya, iman belum. Tapi saya profesor doktor, meskipun Anda profesor, meskipun Anda sudah diberikan gelar mujadid, ya, pembaharu agama, bukan baharu agama, tapi pembaharu fitnah. Pembaharu, karena fitnah ini sudah pernah ada. Mujadidul fitnah. Iya, karena agama itu, kata fitnah itu al fitnatu naimatun wa la'anallahu man aiqadhaha. Fitnah itu tidur dan Allah akan melaknat orang yang membangunkannya.
Sebelum ini kalian pernah mendengar hal-hal seperti ini? Kan tidak. Naimah. Dan Allah melaknat orang yang membangunkan fitnah itu. Waliyahzubillah ta'ala. Karena kita ini sudah hidup di penghujung waktu. Fitnah ini berseliweran luar biasa. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari fitnatul zaman dan fitnatul ahli zaman. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari fitnahnya zaman dan fitnah orang-orang yang hidup di akhir zaman ini. Semacam-macam terkecoh. Iya. Punya karangan sekian kitab. Iya. Itu dijadikan apa ya? Tolak ukur kilometernya. Jawabannya tidak. Karena ilmu madriyun, ilmu itu tersajikan untuk siapa saja. Fa'akhadahu liman habba wa dabba. Siapapun bisa mengambil ilmu itu dan mempelajarinya. Dan ilmu seperti itu kita tidak butuh. Kenapa? Karena ilmu seperti itu akan membawa justru bukan keberkahan tapi petaka. Kata Rasul, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa du'da. Siapa yang tambah ilmunya tapi tambah tidak baik, ilmu itu tambah akeh, makin naik kelas makin tidak karu-karuan. Yang keluar dari mulutnya yang aneh-aneh, dan dia bangga dengan keanehannya itu. Maka kata Rasul, lam yazdad minallahi illa bu'da. Yang bertambah adalah jauhnya ia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan itu tidak terjadi bagi kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini diberkahi oleh Allah, diberikan kemanfaatan oleh Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini makin bertambah ilmu, makin bertambah baik, makin bertambah nilai keislaman kita, nilai keimanan kita, dan nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.